البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah At-Tafsir yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lihat kemarin berkaitan masalah apa kemarin? Bahwasanya sumber daripada tafsir Al-Qur'an itu penukilannya apa? Ada dua sumber. Naqlun musaddaq anil ma'sum, penukilan yang benar-benar sahih, jujur dari orang yang terpercaya dan orang yang selamat dari dosa dan kekeliruan, yaitu apa? Dari Rasulullah SAW. Maksudnya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, imma sumbernya itu ucapan para ulama. Ucapan para ulama, orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya yang tidak berseberangan dengan apa? Dalil. Iya kan kemarin? Naam, naqlun musaddaq anil ma'sum atau qaulun na barakallahu fikum alaihi dalil. Paham ya? Yaitu ucapan yang di atasnya ada dalilnya, ucapan para ulama. Naam. Berikutnya halaman 10 itu, perhatikan baik-baik halaman 10. Naam barakallahu fikum sebutan situ. Wal mu'allifu yaqul, mu'allif mengatakan wa ma siwa dzalika al musyar ilaih. Adapun selain itu yang disyaratkan situ ai an-naql al-musaddaq anil ma'sum wal qaul alladhi 'alaihi dalil. Adapun selain perhatikan ya, adapun tafsiran selain sumbernya dari penukilan yang dari orang yang maksum dan sumbernya selain dari ucapan yang tegak padanya dalil, fa imma muzayyafun mardud. Imma tafsiran tersebut muzayyaf. Apa muzayyaf itu? Sesuatu yang ditipu, sesuatu yang dipalsukan. Paham ya? Mardud, tertolak. Wa hadza yakunu fi muqabil maksum fi muqabil an-naql musaddaq. Ini terjadi pada apa? Muqabil lawannya. Lawannya daripada penukilan yang benar, penukilan yang jujur, penukilan yang sahih. Lawannya apa? Yaitu penukilan yang penuh dengan penipuan, campuran, tidak murni lagi. Wa imma mauqufun la yu'lam annahu bahrajun wala manqudun. Imma dia itu mauquf, yaitu mauquf maksudnya bagaimana? Berhenti, la yu'lam, enggak diketahui bahwasanya apakah dia itu murni, emas murni atau campuran, nah barakallahu fikum, atau tambalan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ucapan tersebut bukan ucapan yang murni, imma ucapan dari campurannya dan yang semisalnya. Yakni annana natawaqqaf fihi. Kalau seperti itu kita berhenti. Seperti itu berhenti dulu. Karena belum jelas dulu, sumbernya belum jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fal aqsamu hina idzin thalatha. Masyaallah. Berarti kesimpulannya pembagian ada 3. Ma'ulimat sihhatuhu wa huwal awwal, yang benar-benar diketahui kesahihannya yaitu pertama. Kenapa kok sahih yang pertama? Alhamdulillah. Karena sumbernya jelas. Dari apa? An-naqlu al-musaddaq an-ma'sum. Penukilan yang jujur, yang benar dinukilkan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, wa ma'ulima butlanuhu wa huwa tsani. Yang kedua, yaitu tafsiran yang benar-benar diketahui kebatilannya, yaitu yang kedua. Mana yang kedua maksudnya? Tafsiran yang dipoles tadi itu, tafsiran yang dicampur adukkan dengan na barakallahu fikum al-haq dan al-batil. Wa ma yajibu, berikutnya, wa ma yajibu tawaqquf fihi wa huwa tsalis. Yang ketiga ini tawaqquf. Kita enggak bisa menghukumi. Paham ya? Tawaqquf. Nah, kita masih berhenti tawaqquf, memperhatikan terlebih dahulu. Alladzi la na'lam hal huwa minan naql al-musaddaq an-ma'sum aw minal qaul alladzi 'alaihi dalil ma'lum. Enggak tahu nih, enggak diketahui. Apakah tafsirannya itu sumbernya? Ini kita lihat ya. Kenapa kok tawaqquf? Dikarenakan kita enggak tahu apakah tafsir itu sumbernya dari penukilan yang musaddaq, penukilan yang benar-benar diambil dari yang maksum dari Rasulullah SAW, atau diambil dari apa? Atau diambil dari ucapan yang tegak pada dalil yang dia ketahui, au annahu muzayyafun mardud, atau dia penafsiran yang apa tadi? Yang dipalsukan, yang dibikin-bikin, yang tertolak. Fala na'lam hadza wala hadza. Kita enggak tahu. Enggak tahu yang ini atau enggak tahu yang samar gitu loh. Nah, seperti tawakkuf seperti itu ya, lebih senama tawakkuf. Fal awal maqbul, yang pertama diterima. Karena penukilannya sahih dari siapa? Maksum, dari Rasulullah SAW. Wasani mardud, yang kedua ditolak. Karena benar-benar apa? Penukilannya dari penafsiran yang enggak jelas dan dicampur adukkan dari itu. Wasalis mutawaqqif fi. Adapun yang ketiga mutawaqqaf fi. Yang ketiga kita barakallahu fikum dihentikan terlebih dahulu. Enggak dihukumi karena enggak jelas.
Wal bahraj huwa al-maghsyush, ya kan? Bahraj itu adalah al-maghsyush, yaitu sesuatu yang dicampur adukkan. Dibikin ranco dicampur adukkan. Wa bahrajun nuqud min adz-dzahab wal fiddah ya al-maghsyushah. Nah, suatu harta emas atau perak dikatakan bahraj itu kalau maghsyushah, yaitu tiruan. Ya. Tiruan dicampur, bukan asli lagi itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya tiruan kan bukan asli. Ya enggak? Istilahnya KW kan, istilahnya gitu. Kalau asli kan original. Wal manqudah ay as-salimah minal ghish. Nah, ya enggak? Manqudah maksudnya adalah apa? Selamat dari penipuan. Selamat dari apa? Penipuan. Nah, jadi penafsiran itu benar-benar apa? Yang selamat dari penipuan, bukan dibikin-bikin. Mohon insyaallah ya. Ewa. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas. Naam, kita lihat. Wa hajatul ummati massah ila fahmil Qur'an alladhi huwa hablullahil matin wa dhikrul hakim was-siratul mustaqim alladhi la tazigh bihi al-ahwa wa la taltabis bihi al-alsun wa la yakhluq ala kasratit tardid wa la tanqadi ajaibuhu. Artinya, dan umat ini butuhnya kepada wahajatul ummah, dan kebutuhan umat itu sangat-sangat butuh. Masa itu kebutuhan yang sangat itu ya. Dan butuhnya umat ini sangat-sangat membutuhkan ila fahmil Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an. Alladzi huwa, yang mana Al-Qur'an adalah hablullahil matin, tali Allah Ta'ala yang sangat kuat, wa dzikrul hakim, dan pengingat yang bijaksana, was-siratul mustaqim, dan jalan lurus. Paham ya? Jalan yang lurus. Alladzi la tazighu bihil ahwa, yang para ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, na barakallahu fikum, nah kalau berpegang teguh dengannya itu enggak akan menyeleweng, tidak akan menyeleweng. Paham ya? Kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wala taltabis bihil alsun, tidak bisa dibikin samar oleh lisan-lisan manusia. Setiap kali mau bikin samar, mau dipalsukan, ketahuan itu loh. Ya enggak? Nah, nampak seperti kisahnya siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Bikin Bikin ayat palsu, katanya turun wahyu. Nah, tadi malam dia ngomong ke siapa? Ngomong ke Abdullah bin Amr bin As ya. Ngomong, tadi malam telah turun kepadaku yang semisal dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW katanya. Apa itu? Al-fil, lafaznya enggak salah gitu ya. Al-fil dzu khurtumin tawil. Gajah yang memiliki telalai yang panjang katanya. Allah musta'an. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Wallahi, demi Allah, sungguh aku sekarang semakin yakin bahwasanya annaka kadzdzab. Kamu itu pendusta." Musailim al-Kadzdzab, ngaku nabi. Paham ya? Dajjalun kadzdzabun salasun. Paham ya? 30 pendusta yang Rasulullah sabdakan bahwasanya akan muncul setelah Rasulullah meninggal. Paham ya? Nam salasun kadzdzabun dajjalun. Di antaranya Musailim al-Kadzdzab ini diperangi oleh para sahabat, hingga sebagian para sahabat yang bela pun, atau istilahnya sebagian mereka yang ikut jaringan Musailim al-Kadzdzab, banyak yang terbunuh juga. Para sahabat juga banyak yang terbunuh. Kisah ini dikenal dengan kisah perang apa? Antum? Yaumul Yamamah. Paham ya? Itu kisah terkenal itu ya. Nah, barakallahu fiikum, dan sejarahnya itu panjang lebar. Intinya apa? Musailim al-Kadzdzab ini mengaku nabi. Kita lihat berikutnya. Wala yakhluq ala kasratit tardid. Nah, barakallahu fiikum, dan tidak akan bisa. Nah, barakallahu fiikum, maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun diupayakan sebanyak apapun, nah barakallahu fiikum, untuk apa? Untuk dihilangkan atau untuk palsukan, tetap enggak bisa. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaiban Al-Qur'an di dalamnya itu tidak akan habis. Ada terus keajaibannya. Coba bayangkan, tantangannya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya enggak? Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Itu tantangan di antaranya. Katakanlah kepada mereka, jin dan manusia, kalau seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka enggak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu. Paham ya? Nah, kemudian contoh yang lain apalagi tantangannya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian masih ragu,
terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan pada hamba kami, pada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat saja kalau masih ragu. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syarahnya itu ya. Huna yaqul, nah di sini mu'allif mengatakan, huna yaqul mu'allif rahimahullah, di sini mu'allif mengatakan innan nasa muhtajuna ila fahmi kitabillah wa hadha wa'dih. Sesungguhnya manusia butuh untuk memahami Al-Qur'an, ini jelas sekali. Fahajatun nasi ila fahmi kitabillah dhahiratan jiddan. Ma dhahiratun atau dhahiratan ini? Benar. Butuhnya manusia untuk memahami Al-Qur'an Sunnah ini dhahiratun jiddan, sangat nampak sekali. Fa innahum fi hajatin bal fi daruratin ila fahmi kitabillah. Maka mereka manusia ini berada pada apa? Butuh, bahkan darurat untuk memahami Al-Qur'an. Li'annahu al-kitab alladhi barakallahu fikum umiru bittiba'ih. Dikarenakan Al-Qur'an adalah kitab yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Wal insan law ya'mur bittiba'ik. Wal insan law ya'muru bittiba'i kitabi kitabin mu'allafin minal mu'allafin ihtaja ila ma'rifatihi wa syarhihi fa kaifa bi kitabillahi azza wa jalla. Yu'mar atau ya'mur yang tepat? Tahu maksudnya ini keliru ininya, atau kalau maknanya ya'mur merintahkan berarti kan? Kalau diartikan maknanya cocok enggak? Salah kan? Kurang tepat kelihatannya kan? Soalnya kan kalau yu'mar tepat itu loh. Wal insan law yu'mar bittiba'i kitabin mu'allafin. Dan manusia kalau seandainya diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti kitab yang disusun, yang dikarang, dari kitab-kitab yang dikarang yang ada, ihtaja ila ma'rifatihi wa syarhihi. Dia masih butuh apa? Dia pun butuh untuk mengenalnya dan mengetahuinya dan mengetahui syarahnya. Maka bagaimana dengan Al-Qur'anul Karim? Maksudnya paham enggak maksudnya? Kitab-kitab yang selain Al-Qur'an aja, kalau mereka diperintahkan untuk mengikuti, itu aja apa? Masih membutuhkan untuk mengenalnya, mengetahui syarahnya. Apalagi Al-Qur'an itu maksudnya. Lebih dibutuhkan lagi untuk mengetahuinya. Mahum insyaallah Yusuf? Ayo na'am barakallahu fiikum. Summa wasafa al-mu'allif Al-Qur'an Al-Karim bi'iddat awsaf. Kemudian mu'allif mensifatkan Al-Qur'an Al-Karim dengan beberapa sifat. Faqala anhu alladhi huwa hablul matin. Yang mana Al-Qur'an adalah tali Allah Ta'ala yang sangat apa? Kuat. Hablullah, tali Allah, li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi wada'ah. Karena Allah Ta'ala yang meletakkannya, dikatakan tali Allah. Wal hablu fil asl, dan tali itu hukum pada asalnya maknanya adalah apa? Ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang lainnya. Antum tahu tali enggak Ibrahim? Tali itu fungsinya apa fungsinya? Fungsinya apa tali itu? Untuk mengikat, menali, mengikat. Sehingga apa? Dengan ikatan itu terhubung enggak? Terhubung enggak sesuatu itu? Terhubung. Antum contohnya mengikat barakallahu fikum sapi, kerbau, lembu, kambing antum ikat. Paham ya? Dengan ikatan itu talinya dilepas saja atau diikatkan yang lainnya? Diikatkan ke sesuatu yang lain. Terjadilah yang namanya keterikatan di situ. Paham ya? Menyambungkan intinya. Antara tali dengan sapi bersambung enggak? Kalau antum mengikat antara tali dengan sapi bersambung enggak? Bersambung kan? Kan diikat tadi. Paham ya? Seperti itu maksudnya. Itu secara bahasa kayak gitu artinya. Dan lihat kasabab takriban. Barakallahu fikum, maksudnya apa? Seperti sebab ya, untuk pendekatannya seperti makna sebab. Sebab itu terkadang maknanya tali. Paham ya? Kita lihat. Wa lihadza fusira qaulu ta'ala falyamdud bisababin ilas sama. Maka hendaknya dia membentangkan tali sampai ke langit. Ai bihablin wa wasafa bi annahu hablullah wa wasifa, dan disifati bahwasanya barakallahu fikum Al-Qur'an adalah tali Allah li'annahu musilun ila Allah azza wa jalla, dikarenakan Al-Qur'an itu bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.